Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, marilah kita selalu mengingat bahwa lidah adalah amanah. Jangan sampai kita gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kita sebarkan kebohongan, gosip, dan fitnah. Sebab satu kata yang terucap bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Ingatlah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lidah yang tidak dijaga bisa menyeret pemiliknya ke dalam azab pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita masuk ke kisah ini, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini agar menjadi pengingat bagi kita semua. Sejak suaminya meninggal, Darningsih hidup sendiri di sebuah rumah kayu tua. Statusnya sebagai janda membuat orang-orang awalnya iba, tapi rasa kasihan itu perlahan sirna karena sifatnya yang semakin buruk. Darningsih bukan tipe janda yang diam dan tegar. Ia selalu mencari perhatian dengan cara paling busuk, menjelekkan orang lain. Mulutnya tajam, lebih tajam daripada pisau dapur. Baginya, hidup terasa hambar kalau tidak ada bahan gosip. Pagi hari, ia duduk di teras rumah dengan kain lusuh di bahu. Matanya awas memperhatikan siapa saja yang lewat. Siapapun bisa jadi korban lidahnya. Anak kecil yang bermain sore-sore disebutnya kurang ajar. Ibu muda yang tampil cantik dicapnya gatal, ingin merebut suami orang. Pemuda rajin yang sering pulang malam dituduhnya mabuk dan main perempuan. Namun yang paling sering jadi sasaran adalah Rahayu, seorang gadis sederhana yang cantik dan rajin membantu ibunya berjualan di pasar. Banyak pemuda terpesona padanya, dan justru itulah yang membuat iri menggerogoti hati Darningsih. Jangan terkecoh wajah manisnya. Aku tahu, dia sering pulang malam bukan karena dagang. Ada juragan pasar yang jadi pelindungnya. Makanya dia bisa beli kebaya baru tiap minggu. Bisiknya keras-keras pada tetangga, cukup lantang agar semua orang dengar. Fitnah itu menyebar cepat. Reputasi Rahayu tercoreng. Pemuda yang tadinya ingin melamar mulai menjauh. Suatu malam, Rahayu menangis dalam pelukan ibunya. "Bu, kenapa orang-orang tega bicara seperti itu? Saya hanya ingin bantu ibu jualan. Saya tidak pernah melakukan hal yang mereka katakan." Ibunya mengusap punggungnya. "Sabar, nak. Allah tahu yang benar. Biarkan lidah orang bicara sesukanya, kelak kebenaran akan terungkap." Namun Rahayu tetap terluka. Nama baiknya hancur oleh lidah seorang janda yang tak tahu batas. Sementara itu, dirubahnya, Darningsih tersenyum puas. Ia merasa menang. Biar tahu rasa perempuan itu. Jangan merasa paling suci. Kalau aku bilang dia murahan, semua orang akan percaya. Namun senyum itu memudar saat terdengar suara dari dapur. Tok, 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 seperti orang menumbuk lesung. Dengan hati jengkel, ia berjalan ke dapur. Lampu minyak redup berayun, bayangan menari di dinding. Dapur kosong. Hanya ada ulekan batu di atas meja, basah oleh cairan merah kental. Darningsih menyentuhnya. Lengket, berbau amis, darah. "Ah, pasti ayam semalam," katanya meski suaranya bergetar. Ia mencuci ulekan itu cepat-cepat, lalu kembali ke kamar. Malam itu, ia tidur gelisah. Dalam impinya, ia berada di tengah sawah gelap. Angin berhembus kencang. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berjalan mendekat. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, mulutnya sobek hingga ke telinga. Lidahnya menjulur panjang, menyeret tanah. Sosok itu berbisik, "Fitnah, fitnah, fitnah." Darningsih terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh dan matanya membesar. Di kursi dekat jendela ada sosok duduk diam. Wajahnya rusak, lidahnya menjulur panjang. Saat Darningsih menjerit dan menutup wajah dengan selimut, suara itu hilang. Tapi bisikan tetap terdengar di telinganya. "Fitnah, fitnah, fitnah." Keesokan harinya, Darningsih tidak jerah.
ia kembali menuduh Rahayu di depan warga. "Kalau aku diganggu malam-malam, pasti ulah dia. Dia santet aku." Namun saat dia berbicara, darah segar menetes dari bibirnya. Bau busuk menyengat. Warga menutup hidung, mundur menjauh. "Astagfirullah, apa-apaan ini?" bisik seseorang. Tapi Darningsih tetap keras kepala. Ia merasa harus menghancurkan Rahayu. Ia terus berbicara, terus menyebar gosip, padahal mulutnya semakin berbau busuk dan lidahnya sering membengkak. Orang-orang mulai takut padanya. Rumahnya sepi, hanya suara aneh terdengar tiap malam. Hujan deras turun, petir menyambar. Tiba-tiba, jeritan panjang terdengar dari rumah Darningsih. Tetangga berlarian, pintu terkunci rapat. Dari dalam terdengar suara cekikikan panjang. Saat pintu didobrak, pemandangan mengerikan membuat semua menjerit. Darningsih tergeletak di lantai, matanya melotot, wajahnya biru, lidahnya menjulur keluar sangat panjang, melilit lehernya sendiri. Darah mengalir membasahi lantai. Di dinding rumah ada tulisan merah seolah digores dengan jari. "Fitnah itu membunuhmu." Sejak malam itu, rumah Darningsih dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang percaya arwahnya gentayangan, terikat pada dosa lidahnya. Rahayu perlahan mendapatkan kembali kepercayaan orang, meski luka hatinya tak mudah sembuh. Dan setiap malam Jumat, warga yang lewat di depan rumah kosong itu mengaku mendengar suara cekikikan samar disertai bisikan. "Siapa lagi yang mau kau fitnah, Darningsih?"